aktivitas Anda dan juga pekerjaan Anda. Banyak penyebab yang menyebabkan keluhan nyeri leher dan salah satunya adalah karena penggunaan gawai yang terlalu lama. Pernahkah Anda mengukur dan menghitung berapa lama Anda menghabiskan waktu dalam sehari Anda di rumah? Dalam waktu lama akan menyebabkan masalah terutama pada area leher. Maka, bagaimana cara untuk mengantisipasi kekakuan pada otot leher? Ada beberapa gerakan yang dapat Anda lakukan. Kita akan fokuskan dulu pada area leher. Setidaknya, kita melakukan peregangan atau stretching setiap 2 jam sekali jika Anda melakukan bermain gawai ataupun bekerja. Gerakan pertama adalah gerakan menunduk. Jadi pastikan bahwa postur Anda tegap, sehingga tidak ada gerakan pada area pundak. Kita akan terfokus pada area leher. Lakukan gerakan menunduk sampai Anda merasakan ada rasa tarikan di otot bagian belakang. Jika Anda sudah merasakan adanya rasa tarikan, hitung sampai dengan 6 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gerakan kedua adalah gerakan sebaliknya ke arah belakang. Rasakan adanya tarikan di otot bagian samping dan otot bagian depan. Lakukan sampai dengan 6 hitungan. 4, 5, 6. Gerakan kedua adalah gerakan menengok baik ke kanan maupun ke kiri. Lakukan gerakan dengan tetap mempertahankan postur tubuh Anda, menengok ke arah kanan sampai Anda merasakan tarikan di otot sebelah kiri. Lakukan hitungan sampai dengan 6 hitungan dan diulang 10 repetisi. Kemudian gerakannya kita lakukan ke arah sebaliknya. Pastikan postur Anda tetap tegak. Lakukan tarikan seperti ini sampai ada rasa tarikan di otot. Hitung sampai dengan 6 hitungan. 4, 5, 6. Dan diulang 10 repetisi. Ini adalah gerakan terakhir untuk masalah leher dan kepala Anda. Lakukan gerakan dengan tetap mempertahankan postur tubuh Anda. Menarik ke arah kanan seperti ini. Menyamping. Rasakan tarikan di otot sebelah kiri Anda. Lakukan gerakan dan hitung sampai dengan 6 hitungan. 4, 5, 6. Lakukan juga kepada sisi sebaliknya. Pastikan postur tetap tegak dan lakukan tarikan. Rasakan adanya tarikan pada otot leher sebelah kanan. 4, 5, 6. Baik. Lakukan gerakan baik ke kanan maupun ke kiri sampai dengan 10 repetisi. Masalah berikutnya selain leher adalah pundak dan punggung kita. Untuk masalah pundak dan punggung, tetap lakukan peregangan ataupun stretching. Ada 2 gerakan yang dapat Anda lakukan. Pertama, sama seperti tadi, kita menggunakan leher, namun kita bertujuan untuk melakukan peregangan pada pundak kita. Pastikan posisi Anda berdiri tegak seperti ini, dan nengok sedikit ke sisi kanan, kemudian tariklah kepala Anda ke arah bawah. Rasakan tarikan dari leher sampai dengan ke pundak Anda. Kemudian hitung sampai dengan 6 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5,
6. Begitu juga ke sisi satunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lakukan sampai dengan 10 repetisi, baik kanan maupun kiri. Gerakan kedua pada punggung adalah melakukan tarikan pada otot yang ada di antara tulang belakang dan tulang belikat Anda. Lakukan gerakan seperti ini, sampai dengan Anda merasakan adanya tarikan pada otot di bagian belakang punggung Anda. Hitung sampai dengan 6 hitungan. 4, 5, 6. Kemudian sisi sebaliknya. 4, 5, 6. Rasakan tarikan pada otot di belakang dan lakukan 10 repetisi untuk masing-masing punggung Anda. Masalah berikutnya adalah pada siku Anda. Siku juga akan mengalami kekakuan ataupun nyeri ketika Anda banyak bermain gawai. Maka kita bisa melakukan peregangan ataupun stretching pada otot-otot yang berfungsi untuk mengangkat pergelangan Anda dan juga berfungsi untuk menekuk pergelangan seperti ini. Lakukan peregangan pertama dengan meluruskan tangan Anda seperti ini. Kemudian kita putar sampai dengan adanya rasa tarikan pada siku Anda. Oke. Hitung sampai dengan 6 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begitu juga dengan sisi sebaliknya. Luruskan dulu seperti ini dan sedikit putar untuk mendapatkan tarikan yang lebih baik lagi. 4, 5, 6. Ini dapat diulang sampai dengan 10 repetisi. Sekarang sebaliknya, kita bisa melakukan gerakan seperti ini. Dan kita putar keluar. Kita hitung sampai dengan 6 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jangan lupa tangan sebaliknya. Lakukan gerakan seperti ini dan kita putar ke dalam. 4, 5, 6. Gerakan ini dapat Anda lakukan sampai dengan 10 repetisi, baik sisi kanan ke arah atas, 10 repetisi ke arah bawah, dan juga sisi kiri, 10 repetisi ke arah atas dan 10 repetisi ke arah bawah. Masalah yang paling sering tentunya masalah jari-jari dan juga pergelangan tangan seperti ini. Maka peregangan pada jari-jari dan pergelangan akan membuat tendon serta saraf yang biasa terjepit akan lebih fleksibel dan lebih lentur untuk dapat beraktivitas. Lakukan gerakan seperti ini. Pertama adalah kita luruskan tangan kita. Kita pastikan agar tendon dan juga saraf berada dalam posisi yang rileks. Kemudian kita tekuk ujung jari kita, namun secara perlahan. Kita tekuk seperti ini. Ya, kita hold, kita tahan dulu sampai dengan 6 hitungan. Setelah gerakan seperti ini, kita gerakan ke bawah seperti ini. Oke, dengan jari jempol tetap terbuka. Hold sama tetap 6 hitungan. 4, 5, 6. Terakhir adalah kita menggenggam full. Kita hitung sampai dengan 6 hitungan juga. 4, 5, 6. Dan kita buka dengan menekuk sendi ini menjadi sudut 90 derajat. Seperti ini. 4, 5, 6. Kemudian kita kembali kepada gerakan awal. Yang harus dipastikan adalah gerakan ini harus smooth dan tidak terpotong-potong. Sehingga kita bisa memastikan agar tendon ini bergerak dalam gerakan yang kita sebut sebagai gliding atau berseluncur. Itu yang bisa dilakukan untuk Anda mendapatkan kelenturan ataupun fleksibilitas baik pada jari maupun pergelangan tangan Anda. Bagi Anda yang sering menggunakan gawai dalam posisi berdiri, sebaiknya saya sarankan untuk menggunakan gawai dalam posisi duduk. Karena menggunakan gawai dalam waktu yang lama dalam posisi berdiri bukan hanya akan menyebabkan masalah pada leher Anda, namun juga akan menyebabkan masalah pada sendi-sendi lainnya, yaitu tulang belakang, panggul, dan juga lutut. Sehingga yang terbaik adalah gunakan gawai dalam posisi tegak agar leher kita lebih fleksibel, tidak mendapatkan beban berlebihan, dan juga sendi-sendi lain juga tidak akan mendapatkan pembebanan yang berlebihan yang tentunya akan menyebabkan masalah kesehatan di kemudian hari.
Demikianlah beberapa tips bagi Anda para pengguna gawai yang dapat dilakukan di rumah untuk Anda dapat mengatasi dan juga mencegah terjadinya nyeri leher akibat penggunaan gawai dalam waktu lama. Saya Dr. Ibrahim Agung, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi untuk Hidup Sehat Plus.